Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Praja Utama Rihan Mojirin akan membahas tentang analisis kekuatan sosial regional dengan nomor pokok praja 28.0396 Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Di Kecamatan Gantung, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertambangan dan penggalian. BPS Kabupaten Belitung Timur. Akan tetapi sumber daya pertambangan semakin lama semakin mengalami kelangkaan. Sehingga untuk membangun ekonomi berkelanjutan, sustainable economy, diantaranya diperlukan transformasi ekonomi yang berbasis pada sumber daya non-pertambangan. Kecamatan Gantung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Hamparan pasir putih, bebatuan granit dengan mozaik nan indah, dan deburan air laut yang jernih dengan terumbu karang dan pulau-pulau kecil lainnya menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. BPS Kabupaten Belitung Timur. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Relevansi. Relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terkait atau dicocokkan satu sama lain, sehingga hal tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain. Secara umum, konsep relevansi adalah bagaimana seseorang bisa mencoba untuk menghubungkan satu topik dengan konsep lainnya secara bersamaan dan mempertimbangkan konsep keduanya. Intinya, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan. 2.2 Pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya, tujuannya untuk rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginannya bisa terpenuhi. Atau pariwisata bisa diartikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang kemudian kembali ke tempat awal. Manfaat pariwisata. Yang pertama, menambah kesempatan berusaha. Yang kedua, menyerap tenaga kerja penduduk sekitar. Yang ketiga, meningkatnya pendapatan negara baik dari sektor pajak maupun pertukaran mata uang asing. Dan yang keempat adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Tujuan pariwisata. Yang pertama, untuk memanfaatkan waktu senggang, dan yang kedua untuk kebutuhan bisnis. 2.3 Industri. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Kuncoro 7167. Bab 3 Pembahasan 3.1 Sektor Utama. Pariwisata sebagai salah satu sektor utama atau unggulan di Kecamatan Gantung memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Objek wisata yang tersedia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, wisata pantai, yaitu Pantai Gusong Cinil. Yang kedua, wisata hutan lindung pantai, yaitu Gunung Duren. Yang ketiga, wisata hutan raya, yaitu Gunung Badau. Yang keempat, wisata agro, berada di Danau Meranteh. Yang kelima, wisata sejarah, yaitu Bendungan Pice Gantung. Yang keenam, wisata bahari, yaitu gugusan Pulau Air Masin. Yang ketujuh adalah wisata sastra, yaitu SD Laskar Pelangi. Tiga titik dua Industri yang relevan. Berbagai sektor industri terkait atau yang relevan mendukung sektor pariwisata di Kecamatan Gantung tersedia memadai, walaupun harus terus dikembangkan, yaitu diantaranya. Yang pertama, industri pangan, food industry, sebanyak 101 unit perusahaan. Yang kedua, industri sandang sebanyak 5 unit usaha. Yang ketiga, industri logam, mesin dan elektronika sebanyak 7 unit usaha. Yang keempat, industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 24 unit perusahaan.
Yang kelima, industri kerajinan sebanyak 12 unit usaha. 3.3 Jasa pendukung. Tidak hanya dari dukungan sektor industri terkait, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan jasa-jasa atau layanan pendukung, antara lain: pertama, 1 lembaga keuangan bank dan 23 lembaga non-bank. Yang kedua, 1 pasar umum, 296 toko dan 121 warung atau kios. Yang ketiga, tidak kurang dari 82 kuliner dan restoran. Yang keempat, 1 pusat kesehatan masyarakat dan 7 poliklinik desa. Yang kelima, terdapat pula galeri produk UMKM dan sanggar seni. Yang keenam, agen perjalanan dan sewa kendaraan mobil. Yang ketujuh, ketersediaan akomodasi berupa hotel dan penginapan. Dan yang terakhir, adanya lembaga kursus bahasa di Kecamatan Gantung. Bab 4 penutup. 4.1 Kesimpulan. Besarnya potensi pariwisata di Kecamatan Gantung merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki daerah ini. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa potensi pariwisata yang tersedia tidak hanya berupa wisata pantai, mengingat kecamatan ini kaya dengan pantai dan meliputi 52 pulau, tetapi juga terdapat jenis objek wisata lainnya, yaitu meliputi wisata hutan lindung pantai, wisata hutan raya, wisata agro, wisata sejarah, wisata bahari, wisata sastra, dan wisata buatan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.